Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Petualang Terakhir. Kita masuk di part 13. Di awal video ini terlihat Paume yang tengah bertemu dengan Tuan Abyss di ruangannya. Dimana setelah mendengar penjelasan Paume, Tuan Abyss bertanya, "Markas Hobgoblin? Jadi, mereka membunuh 97 orang tapi kau berhasil selamat setelah meningkatkan circlemu." Paume pun mengangguk membenarkannya, yang membuat Tuan Abyss penasaran apa yang sebenarnya Paume rencanakan hingga mengatakan, "Jadi, kau tidak tahu detail-detail lainnya. Aku akan mengatakan ini sekarang, tapi hadiahmu untuk gate ini baru bisa diberikan setelah kau memberikan informasi yang berarti bagiku. Kau pasti perlu uang itu kan?" Sembari mengeluarkan sejumlah uang dari tas pinggangnya, Paume membalas, "Sepertinya aku telah membuat kesalahan kalau begitu. Izinkan aku untuk melunasi hutangku terlebih dahulu. Jumlahnya 2 juta meso. Dengan ini, hutangku sudah lunas." Tentu saja, hal itu membuat Pak Abyss terkejut dan berpikir, si berdebah ini, bagaimana caranya mengumpulkan meso sebanyak ini? Jumlah yang kita bayarkan kepadanya bahkan tidak mendekati angka itu. Sepertinya dia telah mendapatkan uang secara diam-diam. Dan timingnya, apa dia mencoba untuk mengorek uang sebanyak-banyaknya dari informasi miliknya? Meski ia begitu penasaran dengan hal itu, Tuan Abyss menahan rasa penasarannya mengatakan, "Kalau begitu, selamat. Sekarang, kau telah bentur bebas. Karena kau sudah bebas, maka kita perlu menandatangani kontrak baru. Katakanlah berapa banyak uang yang kau inginkan sebagai bonusnya. Aku akan berusaha memenuhi itu dengan wajar." Dengan wajah seriusnya, Paume pun mengatakan jika ia menginginkan 50 juta meso, yang tentu membuat Pak Tuan Abyss terperanjat. Apa? 50 juta meso? Itu tidak masuk akal. Kau cuma adventur serangce. Tak ada yang sudi membayarmu dengan patentis begitu. Sembari bangkit dari kursinya, Paume membalas, "Berarti diskusi kita sudah selesai." Saat kemudian, setelah Paume keluar dari kantor Gapper Merchant Union, Dibo yang telah menunggunya langsung bertanya, "Jadi, bagaimana pertemuannya, bos?" Sembari terus berjalan, Paume membalas, "Dia menolaknya setelah mendengar uang yang aku minta." Dibo menimpali, "Hah? Memangnya kau meminta berapa?" Paume pun mengatakan jika ia meminta 50 juta meso, yang tentu membuat Dibo terkejut. "Apa? 50 juta? Apa aku sudah gila, bos?" Dengan wajah datarnya, Paume mengelengkan kepalanya yang membuat Dibo yang tak berhabis pikir mengatakan, "Cih, kau selalu melakukan segalanya tanpa memberitahuku. Tapi kenapa tiba-tiba kita pergi kemari?" Paume bertanya, "Apa kau tahu tempat ini?" Dibo menjelaskan, "Tentu saja, pemukiman kumuh. Sejak kecil, aku terus mencoba berbagai hal agar bisa kabur dari tempat ini. Meski tempat tinggalku saat ini kurang layak, tapi dibandingkan tempat ini, rumahku sekarang bagaikan surga. Kudengar wilayah ini dulunya merupakan wilayah terkaya di Lise, tapi nampaknya tempat ini sudah beralih fungsi. Sekarang, tempat ini hanyalah sarang para bandit. Ini adalah wilayah terburuk di Victoria Island." Ketika mereka tengah memperhatikan sekitar sana, tiba-tiba saja ada seorang pria yang terlempar jatuh di depan mereka. Ditambah lagi, sekelompok orang langsung mengerubungi mereka, yang membuat Dibo dan Paume kebingungan. Meskipun begitu, Dibo langsung mengerti suasananya, di mana ia mengatakan, "Sepertinya ada perkelahian di dekat sini. Ayo kita memutar, bos. Dari pemukiman ini sama saja." Namun, belum sempat Paume mengatakan apapun, seorang pria yang terjatuh di depan mereka tiba-tiba saja bangkit berlindung di belakang mereka sembari berteriak, Kakak, kenapa kalian terlambat? Para bajingan di sana mulai memanggilku sebagai pencuri dan mulai menghajarku. Tolong lindungi aku. Tolong selamatkan aku ya." Tentu saja tindakannya itu membuat Dibo tersentak kaget. "Woi, apa maksudmu dasar bajingan gila? Kau memanggil kami kakakmu dengan wajah tua bangka begitu? Siapa yang mau percaya, ha?" Sayangnya, sekelompok orang yang menghubungi mereka malah mempercayainya, di mana seorang pria botak menodongkan belatinya mengatakan, "Kakak ya, boleh saja. Karena adikmu telah mencuri barangku lalu menjualnya, aku akan membiarkan kalian hidup selama kalian bisa mengganti rugi. Berikan aku 3 juta meso sekarang juga." Pria yang mengaku sebagai adik mereka berdua pun membalas, "Memangnya kau melihatku mencurinya, ha? Ya, memangnya mata busukmu itu bisa melihat apa? Ia menuduh orang tak bersalah dan cepat dari sini." Pria botak itu menimpali,
Dasar bajingan, kau pasti ingin cari mati ya? Tepat setelah ia meneriakkan itu, Paume pun melemparkan sejumlah uang padanya sembari mengatakan, 3 juta meso, aku akan membayarmu, jadi sana pergi. Tentu saja, tindakan Paume membuat Dibo terkejut. Meski begitu, Paume melirik ke arah pria yang mengaku-ngaku dia adiknya melanjutkan, Ralph, ikuti aku. Sesaat kemudian, di sebuah gang yang lumayan sepi, meskipun sempat kebingungan apakah Paume mengenal dirinya, pria yang bernama Ralph kini merasa heran setelah mendengar ajakan Paume yang ingin merekrutnya. Jadi, kau ingin merekrutku? Bagaimana dengan uangnya? Paume membalas, tidak punya, semuanya sudah kulemparkan tadi. Ralph melimpali, siapa yang memperjakanmu? Paume pun menggelengkan kepalanya yang membuat Ralph merasa kesal. Kau bermain-main denganku ya? Kenapa kau harus bergabung dengan partimu? Mendengar perkataannya, Dibo yang terpancing emosi pun mengatakan, si kampret ini, kalau begitu, cepat kembalikan 3 juta meso yang kita bayar tadi. Tentu saja, Ralph tersenyum menolaknya. Oh, itu? Memangnya aku pernah menyuruh kalian untuk melakukannya? Kau bertindak tanpa berdiskusi denganku dulu tuh? Dan karena kalian jauh-jauh datang kemari untuk mencariku, maka kalian pasti paham dengan kemampuanku. Jadi, bayarlah aku dengan sesuai. Ya, aku akan memberikan diskon khusus kepada kalian dan bergabung ke party kalian hanya dengan 3 juta meso saja. Bagaimana? Namun, belum sempat Paume menjawabnya. Ada seorang wanita yang mendatangi mereka. Punten, namaku Beiju. Aku dari Kania Merchant Union. Apa Tun El Paume di sini? Mendengar perkataannya, meski Ralph terkejut mendengar nama Merchant Unionnya, Paume tersenyum membalas, ya, akulah orangnya. Beiju pun mendekat mengatakan, senang bertemu denganmu. Seandainya kita bisa bertemu di tempat yang lebih sesuai. Tapi sayangnya situasinya tidak memungkinkan. Mohon maafkan aku. Kami, Kania Merchant Union, sangat menghargai kemampuanmu karena berhasil melakukan raid di 100 Man Gate. Jadi, meski terkesan buru-buru, aku akan langsung ke intinya saja. Kami merekrut partimu. Tentu saja, akan ada tes gate raid sederhana sebagai prosedur seleksinya. Kami akan membayar 3 juta meso di muka dan memberi bonus 50 juta meso setelah kalian berhasil melewati tesnya. Jadi, apa kalian ingin bergabung dengan kami? Tentu saja, nominal uang yang ditawarkannya membuat Ralph dan Dibo terkejut. Ditambah lagi, di saat Paume menerima tawarannya, uang mukai yang diterimanya langsung diberikan kepadanya. Ralph, ambillah, itu bonus yang kau minta. Kontraknya adalah 1 tahun. Aku akan memberimu 7 juta lagi setelah melakukan raid dengan sukses. Tentu saja, Dibo yang kebingungan dengan tindakannya pun langsung bertanya, hah? Apa? Tunggu dulu bos, apa ini kau masalah makan? Kenapa kau mau memberi 10 juta meso kepada orang seperti dia? Sembari melangkah pergi, Paume pun menimpali. Sudahlah, ayo pergi. Kita masih perlu mengunjungi satu tempat lagi. Meski Dibo yang kesal terus bertanya padanya, kenapa mereka punya agenda lain sampai larut malam begitu. Kekesalannya malah semakin bertambah ketika bertemu dengan Nakiri di sebuah bar. Hah? Bos, kenapa gadis yang cerewet ini ada di sini? Mendengar perkataannya, Nona Kiri yang juga merasa kesal membalas, diamlah, aku akan untuk menepati janjiku. 3 hari kemudian, di saat langit begitu gelap, di mana hujan turun dengan derasnya dan petir menyambar bersaut-sautan, tes gate raid dari Kania Merchant Union dilaksanakan. Setelah 5 party berjumlah 50 orang berkumpul, termasuk dengan party Paume, Beiju menjelaskan, halo, aku Beiju dari Kania Merchant Union. Sesuai dengan penjelasan kemarin, gate kali ini adalah gate level Jingga. Dengan jumlah maksimum 50 orang dan circle ketiga, aku yakin kalian bisa menyelesaikan gate ini dengan mudah. Mohon perhatikan bahwa setiap party harus menembakkan pistol mercusuar kalau ada gate kedua di dalam. Mendengar hal itu, Paume terdiam berpikir, para pengikut, tidak, aku sudah menduga bahwa Kania Merchant Union akan menghubungiku. Tapi tidak disangka, mereka akan membawaku kemari. Jadi, mereka sudah mulai menggunakan tempat ini. Meski timingnya berbeda dari kehidupanku yang sebelumnya, gate ini sudah pernah aku selesaikan. Rencanaku tidak akan berubah. Saat Paume berpikir seperti itu, Dibo yang kebingungan bertanya, gate kedua? Apaan tuh? Nona Kiri di dekatnya menghela napasnya menjelaskan, gate dibagi menjadi beberapa level sesuai dengan warnanya. Gate kedua berarti ada dungeon lain di dalam gate tersebut. Kuning punya 3 dan hijau punya 4. Karena gate Jingga punya 2 gate, maka kita harus melakukan raid kedua di dalam sana.
Dan karena jumlah dunianya ada 2, maka musuh dan permukaannya akan berbeda. Ingatlah ini baik-baik, dasar bodoh. Tentu saja, perkataan Nonakiri membuat Dibo merasa kesal. Ditambah lagi, Ralph di belakangnya menambahi, "Oh, tidak kusangka dia akan sehijau ini. Aku jadi khawatir nih. Namun El Paume ya, biar ku jelas satu hal. Meskipun kau telah mengontrakku, tapi itu tidak memberimu hak untuk memutuskan siapa yang menjadi pemimpin partinya. Bukankah pemimpin partinya harus ditentukan melalui kemampuannya?" Paumet pun tersenyum, liriknya membalas, jadi kau itu tipe yang tamak ya? Boleh saja menentukan pemimpinnya berdasarkan jumlah kontribusi untuk gate ini." Mendengar perkataan Paume, Ralph pun tersenyum berpikir, bocah ini termakan jebakanku. Begitu aku menjadi pemimpin party, maka aku pasti akan memalapnya dengan nikmat. Kemudian, setelah penjelasan singkat dari Beiju, kelima party pun dipersilakan memasuki gate-nya, yang membuat Dibo yang tak sabar untuk melakukannya langsung berkata, "Akhirnya kita bisa mendapat 60 juta meso kalau berhasil menyelesaikan gate ini. Bos, ayo kita hantam gate 3 goresan ini dengan mudah." Ralph di belakangnya membalas, kau pikir kita kembali untuk berpiknik? Kurasa kita tidak akan melihat pemula itu yang kedua kalinya." Mendengar kecemoohannya, Dibo yang tangan kanannya sudah masuk gate-nya langsung mengangkat tangan kirinya, di jari tengahnya mengacung menimpali. "Apa? Dasar bajingan, aku sudah muak, maju sini." Sembari mengorek telinganya, Ralph mengatakan, "Kenapa aku harus melakukannya saat hasilnya sudah diketahuan dari awal? Aku tidak suka membuang waktu." Dibo menimpali, "Si Masat ini, kenapa bos menutup bajingan seperti itu sih?" Berkat dia, suasananya jadi suram. Namun, belum sempat Dibo menyelesaikan kalimatnya, dirinya yang sudah masuk ke gate-nya dibuat terkejut dengan pemandangan di sana, di mana party yang masuk lebih dulu dari mereka tengah dibantai oleh para monster. Tolong aku! Semuanya, fokuslah dan mempertahankan formasi kalian! Gila, lari! Mereka adalah Evil Eyes!" Meski sempat tertegun sebentar karena kondisi tersebut, repliknya yang lumayan bagus membuat Dibo masih bisa menahan seekor Evil Eye yang menerjangnya. Apa-apaan ini? Untungnya, di saat Evil Eyes itu bersiap kembali untuk menyerangnya, Ralph yang baru tiba di engine-nya langsung menendangnya. Jangan terlalu gegabah, sialan. Nonakiri yang di belakangnya yang juga terkejut dengan keadaannya di sana mengatakan, "Mustahil, pintu masuk gate-nya ada di tengah-tengah wilayah monster ini." Paume sendiri yang langsung menggunakan fire arrow-nya bahkan berpikir, "Tidak, dulu Evil Eyes tidak menyerbu pintu masuk gate-nya seperti ini. Polanya berbeda dari kehidupanku sebelumnya." Kemudian, karena tak punya pilihan lain selain bertarung, Nonakiri pun menggunakan tekniknya Rising Sun untuk menghadapi beberapa Evil Eyes sekaligus. Namun di luar dugaannya, monster Evil Eyes-nya bisa menghindari serangannya lagi dan lagi, yang membuat Nonakiri kebingungan. Pergerakan macam apa itu dan ia sama sekali tak bisa memprediksinya. Untungnya, ketika Nonakiri terpojokan, Ralph datang membantunya sekaligus dengan membantu Dibo lalu mengatakan, "Jadi si pemula sudah mendapatkan 2 strike, sedangkan Nona berpangkat kencang itu mendapat 1 strike. Seru sekali, tidak perlu berterima kasih padaku. Terus lo bertindak seperti itu mulai sekarang, supaya aku bisa menjadi karakter utamanya." Tentu saja, pergerakan Ralph yang membantunya membuat Nonakiri dan Dibo terkejut. Maka Nonakiri merasa ia benci mengakuinya, tapi sudah ia duga orang dengan sudut ketiga memanglah berbeda. Ralph sendiri yang kini bertarung dengan tinjunya berpikir, pergerakan monster ini memang tidak bisa diprediksi, tapi cuma itu kekuatannya. Untuk sekarang, kedua pemula ini sudah habis. Jadi, sisa 1 orang lagi, El Paume dengan Fire Arrow-nya serta Psikonesis. Kemampuannya memang cukup bagus untuk dilirik oleh Onion Mesin Union. Aku tidak tahu soal boss fight, tapi kemampuannya dalam melawan mob seperti ini jauh lebih baik dariku. Itu berarti orang itu sangat berguna bagiku. 50 juta meso sebagai biaya kontrak bukanlah jumlah harta yang bisa didapat oleh siapapun. Dan mengingat bahwa Kania Mesin Union menaruh banyak perhatian kepadanya, ada kemungkinan mereka akan memberikan uang lebih banyak di masa depan. Aku bisa melihat uangnya. Aku bisa melihat aku berenang di lautan meso setelah mengambil alih party ini. Dan video ini pun diakhiri dengan, saking senangnya dengan pikiran seperti itu, Ralph yang terus bertarung pun tak bisa menahan tawanya.